Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang entrepreneur dan intrapreneur. Apa perbedaan di antara keduanya berdasarkan motivasi dan bagaimana untuk mengkoneksikan antara entrepreneur dan intrapreneur. Kita akan bahas tentang entrepreneur. Entrepreneur adalah orang yang bekerja secara independen untuk dirinya sendiri dan juga memiliki potensi besar sebagai penyedia pekerjaan. Entrepreneur lebih bebas mengikuti dirinya sendiri meskipun dia tidak memiliki jaminan pendapatan yang pasti, kadang banyak, kadang sedikit ya. Kemudian dia juga memiliki resiko yang harus dia tanggung sendiri, ya. Namun di sisi lain dia akan memiliki banyak ruang untuk menjadi kreatif dan inovatif serta berkontribusi langsung pada penciptaan kekayaan bagi diri sendiri, keluarga, dan secara sosial. Lalu mengapa orang akhirnya memilih pengusaha menjadi jalan hidupnya? Yang pertama adalah seseorang ini memiliki keinginan sebagai bos bagi dirinya sendiri, kemudian seseorang ini juga merasa dengan menjadi pengusaha dia bisa memiliki banyak pilihan ya, dan juga dapat tumbuh dan melakukan banyak diversifikasi. Kemudian sang pengusaha ini juga akan memiliki banyak kesempatan untuk memanfaatkan kepribadian maupun karakteristik yang unik dari dalam dirinya. Dan orang-orang ini cenderung memiliki sikap yang positif dan kemauan yang kuat dan kecenderungannya mampu menghadapi tantangan hidup, ya, baik secara pribadi ataupun profesional dengan cara yang dianggap lebih mudah dibandingkan cara pada saat dia harus bekerja dengan orang lain. Kemudian menjadi seorang pengusaha berarti harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar kita. Dimana selain itu juga dengan menjadi pengusaha akan menambah portofolio, ya, catatan tentang diri sendiri. Kemudian dengan menjadi pengusaha berarti akan memiliki banyak potensi untuk memiliki jaringan sosial ya, yang tidak hanya mendukung dan mengembangkan bisnis, namun secara kehidupan pribadi kita memiliki persahabatan yang lebih luas dengan beragam kalangan. Kemudian menjadi pengusaha juga akan menjadikan kita sebagai panutan yang hebat bagi kaum muda ya, ataupun bagi masyarakat pada umumnya. Dan menjadi pengusaha akan memungkinkan kita untuk lebih memiliki kontribusi yang positif langsung baik untuk kesejahteraan dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Nah, itu tadi yang kita bahas tentang entrepreneur. Nah, dalam merintis sebuah bisnis atau startup, ada kalanya Anda tidak bisa hanya mengandalkan atau memberdayakan diri Anda sendiri. Namun Anda sudah mulai berpikir bagaimana melibatkan dan memberdayakan orang lain sebagai bagian dari bisnis Anda. Maka dalam dunia entrepreneurship kita akan membutuhkan intrapreneurship. Nah, kita akan bahas tentang intrapreneurship. Seorang entrepreneur berpikir dan bertindak sama halnya seperti wirausaha. Dia selalu memiliki semangat, mencari peluang yang berharga, dan menghasilkan keuntungan dengan berbagai cara, termasuk bagaimana mencari keuntungan bagi organisasi. Jadi sebenarnya menjadi seorang entrepreneur pada saat dia juga menjalankan semua bisnisnya, melibatkan dirinya dalam bisnis, ya dia juga merupakan entrepreneur. Tapi yang membedakan di sini adalah kalau entrepreneur adalah dia pemilik usahanya, kalau intrapreneur adalah yang sebagai pengelola bisnisnya. Nah, pentingnya intrapreneur bagi organisasi, maka perlu diberlakukan beberapa hal untuk memberdayakan intrapreneur. Ya, yang pertama adalah berdayakan orang-orang atau intrapreneur ini untuk membuat keputusan. Bahkan jika orang melakukan kesalahan pada awalnya, dorong mereka untuk dapat mengambil keputusan dan segera menerapkannya dengan cara memberdayakan dengan cara yang tepat. Kemudian yang kedua adalah hargai jenis perilaku yang ingin Anda, ya, entrepreneur lihat pada orang-orang sebagai intrapreneur ini. Ya, Anda harus pastikan job desk-nya apa, tugasnya apa, targetnya apa. Intinya adalah tunjukkan bahwa Anda menginginkan beberapa perilaku yang ingin dimunculkan dari intrapreneur ini.
Yang ketiga adalah ciptakan budaya pembelajaran di mana membuat suatu kesalahan itu memang pada gradasi tertentu, pada range tertentu itu tidak masalah. Ya, ada pepatah mengatakan bahwa kesuksesan akan melahirkan kesuksesan. Entrepreneur akan dibebani dan dimotivasi oleh kepercayaan diri, ya. Bagaimana jika mereka bisa sukses, bukannya ditakut-takuti dengan adanya kegagalan. Jadi senantiasa memberikan dorongan afirmatif yang positif bagi entrepreneur. Kemudian yang keempat adalah beri mereka kepemilikan atas ide, ya, yang dia berikan, dan berikan dia kesempatan untuk mencobanya. Oke, bagi kalian yang masih bingung apa sih bedanya antara entrepreneur dan intrapreneur, Anda bisa lihat pada tampilan berikut ini ya. Jadi di gambaran ini bisa kalian lihat antara entrepreneur dan intrapreneur, lalu di situ ada beberapa aspek di mana contohnya ya tadi entrepreneur sudah saya sampaikan, entrepreneur adalah pemilik dari bisnis itu sendiri, kemudian intrapreneur itu nama lainnya adalah sebagai pengelola atau karyawan dari perusahaan. Kemudian berkaitan dengan aspek wilayah kerja, entrepreneur dia sangat memungkinkan bekerja dari luar perusahaan. Tapi sebagai entrepreneur Anda harus benar-benar terlibat di dalam perusahaan. Kemudian secara tujuan, entrepreneur itu harus memiliki inovasi dan menciptakan produk baru, sedangkan intrapreneur sebagai orang internal dari organisasi harus meningkatkan kekuatan kompetitif dan pengakuan dari pasar. Ya. Kemudian untuk masalah risiko sudah pasti entrepreneur tanggungan risikonya lebih besar daripada intrapreneur ya. Kalau intrapreneur dia lebih pada sepanjang beban kerja saya apa, saya akan kerjakan itu ya. Tetapi sebagai entrepreneur Anda harus menanggung resiko baik itu secara finansial ya, baik termasuk juga secara reputasi, secara psikis dan lain-lain. Kemudian ada beberapa aspek lainnya yang membedakan antara entrepreneur dan intrapreneur, mulai dari orientasi layanan ya, fokus perhatian, keuntungan, dan kesempatan dalam membuat kesalahan dan kegagalan bisa kalian baca di tabel berikut ini ya. Lalu bagaimana untuk mengkondisikan para intrapreneur atau para karyawan dalam perusahaan? Jadi diperlukan adanya budaya di organisasi yang sehat, termasuk yang pertama adalah adanya struktur organisasi yang jelas, kemudian menjadikan lingkungan kerja, pekerjaan dan tugas dipandang menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Kemudian bisa saja diberikan opsi atau alternatif agar karyawan dapat bekerja di luar kantor ataupun dapat bekerja di luar jam kantor untuk menyelesaikan tugas. Kemudian karyawan juga didorong untuk melakukan eksperimen dan mengambil resiko-resiko tertentu. Dan pada masa-masa penyelesaian tugas, karyawan atau entrepreneur ini diberikan kebebasan dalam bekerja, diberikan toleransi jika dia melakukan kesalahan ya, walaupun dengan grade atau range tertentu. Kemudian apabila ada sesuatu hal yang baru atau kondisi yang tidak pasti, maka Anda bisa berdayakan karyawan untuk memberikan inisiatifnya. Intinya adalah bagaimana organisasi menyediakan situasi yang senantiasa memberikan semangat ya bagi intrapreneurnya, berikan tugas-tugas yang jelas, komunikasikan dengan baik, dan berikan timeline yang pasti sehingga intrapreneur atau para karyawan pun juga dapat menyesuaikan diri mereka atau mempersiapkan dengan tugas-tugas dan deadline yang ada. Nah, ini bagian terakhir tentang kenapa di tren-tren sekarang ini menjadi entrepreneur atau dunia kewirausahaan dianggap cocok untuk para generasi milenial. Yang pasti dunia entrepreneurship atau dunia kewirausahaan menyajikan tantangan ya, di mana generasi sekarang memiliki sikap kepo ya, kecenderungannya mau tahu aja semuanya. Jadi memiliki keinginan yang tinggi akan sesuatu hal. Kemudian entrepreneur atau entrepreneurship dianggap sebagai jalan yang cerdas untuk mengembangkan sesuatu melalui produk dan jasanya dengan jalur yang lebih independen namun memberikan dampak yang lebih positif.
Kemudian di masa sekarang nih ya, apa-apa kan serba teknologi, dan generasi muda sekarang jago-jago ya dengan teknologi yang berkembang pesat sekarang ini. Kemudian generasi muda cenderung memiliki pola pikir, melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Hal ini menjadi prasyarat dasar adanya atau munculnya inovasi ya. Dan kecenderungannya adalah para generasi milenial sekarang ini dianggap tidak memiliki rasa takut terhadap adanya ketidakpastian, perubahan, atau bahkan kegagalan. Dan hal ini akan menjadi kekuatan besar yang mendukung mereka dengan mendukung dalam membangun bisnis yang baru. Oke, saya rasa itu pemaparan dari saya tentang intrapreneur dan entrepreneur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.